Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani fillah, azzallahu wa iyyakum. Kita masuk pada bab yang masih berkaitan dengan perbuatan dosa dan juga masih dalam bab dosa-dosa lisan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang dosa ghibah, kemudian namimah. Ghibah itu menggunjing, namimah mengadu domba. Kita masuk pada bab selanjutnya, babun nahyi an naqlil hadits wa kalamin nas ila wulatil umur idza lam tad'u ilaihi hajah ka khaufin mafsadah wa nahwiha. Larangan menyampaikan berita atau omongan dan ucapan-ucapan manusia kepada para pemimpin jika tidak diperlukan, seperti takut adanya mafsadah dan yang lain sebagainya. Obrolan manusia, obrolan orang, obrolan masyarakat itu tidak seharusnya dilaporkan kepada hukumah, pemerintah, ya. Karena terkadang masyarakat ini bicara, si fulan mengkritik, si fulan menghina, ya. Kita yang mendengar itu tidak perlu lapor, karena ada hinaan atau kritikan masyarakat nggak ada efek apa-apa, nggak ada pengaruh, ya. Dan terkadang kalau kita lapor, dia akan mendapatkan sanksi yang lebih berat dari yang seharusnya. Maka tugas kita adalah ketika kita melihat seseorang umpamanya membicarakan orang lain atau penguasa, ya kita tegur, kita ingatkan. Itu nggak ada manfaatnya ya bicara seperti ini. Ya, inti bicara politik, mencelah sana mencelah sini, ya 3-5 jam tenggoran kita sakit, ya nggak ada perubahan apa-apa. Sano. Kita orang ini kan ngomong masalah politik sampai 10 jam, sampai sudah sumpah serapah, ya nggak ada perubahan apa-apa. Oh, yang demo saja kadang-kadang itu tidak digubris, apalagi antum di warung kopi. Ya, terkadang ada orang yang memang mencari muka, lalu dilaporkan, fulan telah menghina Anda wahai presiden. Ya, ini tidak boleh, jangan. Ya, kita ini jangan menjadi orang yang suka lapor. Tapi hendaknya kita ketika melihat ada satu perbuatan yang tidak baik, ya kita arahkan. Orang yang bersangkutan kita ingatkan. Dan ini terjadi, pelapor-pelapor ini, orang-orang yang cari muka di depan penguasa ini banyak sekali. Itu sudah terjadi zaman dulu, apalagi sekarang. Maka beliau mengingatkan, itu termasuk dosa. Kenapa? Apalagi kalau yang memimpin dia, memimpin masyarakat tersebut bukan pemimpin yang adil, pemimpin yang zalim. Ya, di masa lalu itu sejak zaman ya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu ada pemimpin-pemimpin ya akhi, yang kalau dia mendengar satu orang mencela dia, tamat riwayatnya. Ya.
Jadi sekalipun kepemimpinannya itu sebagai kepemimpinan yang atau pemimpin tersebut disebut khalifah, tapi tidak semua khalifah itu betul-betul menjalankan hukum-hukum Allah. Ada pemimpin-pemimpin yang berwatak tidak pernah mau mendengar siapapun orang yang mengkritik, anti kritik, ya, dan tidak main-main. Siapa yang mengkritik selesai. Ya. Anda lihat Al-Hajjaj bin Yusuf di zaman Bani Umayyah, itu yang dilawan bukan orang-orang biasa, yang diperangi itu bukan siapa-siapa, yang diperangi siapa? Sahabat Nabi. Diperangi kenapa? Melawan. Ya. Apalagi pemimpin-pemimpin seperti ini, lalu kita lapor, ini ada orang yang mau, naudzubillah. Ya. Akhirnya dia bertindak di luar batas kewajaran, sehingga orang yang dilaporkan ini sebetulnya dia tidak perlu mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi intinya jangan suka lapor, kecuali memang ada sesuatu yang harus dilaporkan. Seperti kita mendengar ada fulan merencanakan pengeboman umpamanya, merencanakan, kita tahu, ya lapor, jangan sekut-sekutan. Karena kalau mereka sudah mengebom di negeri-negeri kaum muslimin, korbannya orang Islam. Tidak ada orang kafir, korbannya orang Islam. Ya. Yang menjadi korban yang muslim, satpamnya orang muslim, polisinya orang muslim, itu kita lapor. Tapi kalau hanya sekedar orang bicara di mana-mana terus kita lapor-lapor, itu ya seperti penjilat lah. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan tolong-menolong dalam perbuatan dosa. Perbuatan maksiat kita tidak boleh ikut andil dalam terselenggaranya perbuatan maksiat tersebut. Jangan pernah ikut andil, sekecil apapun andil kita. Wala ta'awanu. Maka orang yang membantu orang lain berbuat maksiat, atau orang yang melancarkan, memberi jalan orang lain berbuat maksiat, dia menanggung dosa yang sama seperti orang berbuat maksiat itu. Ya, orang tidak berzina, tapi dia mempertemukan si fulan dengan pezina. Dia tidak berzina, ya, mucikarinya, maka dia sama. Itu ta'awun. Wala ta'awanu, kata Allah Azza wa Jalla. Dalam hal keburukan, kemungkaran, jangan tolong menolong. Anda tahu orang ini kalau umpamanya dilaporkan omongan-omongan yang sebetulnya nggak memberi efek apa-apa, dia akan berbuat zalim, jangan melapor. Kita telah membantu dia untuk melakukan kezaliman. Wala ta'awanu, jangan tolong-menolong dalam hal dosa dan juga al-udwan. Udwan itu permusuhan, perbuatan zalim, ya, sikap melampaui batas. Ada orang-orang yang berbuat melampaui batas, maka jangan didukung, jangan ditolong, jangan diberi dukungan. Yang kita dukung, yang kita tolong, yang kita support itu adalah perbuatan-perbuatan baik dan orang-orang yang berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Dan orang-orang yang membantu terselenggaranya kebaikan, itu dia juga mendapatkan fadilah yang besar. Ya, antum ada kajian sini, antum ikut andil. Apa yang bisa saya berikan agar kajian ini terselenggara. Ikut andil apapun. Itu termasuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Ya. Namun kalau ada umpamanya konser dangdut, jangan ikut andil. Ya. Hatta kita dicap sebagai orang yang dibilang radikal atau
Naudzubillah, ya sekarang dibilang Wahabi umpamanya, Wahabi gue udah gelem dangdutan lah, ahsan sudah, ya. Jangan kita ikut andil, ya, atau terselenggaranya acara-acara yang di situ ada kemungkaran, kemaksiatan, kedurhakaan, pelanggaran terhadap aturan-aturan Allah. Jangan ikut andil. Kita menanggung dosa, Pak. Kalau kita sudah di hadapan Allah itu, si fulan yang kita dukung tidak akan bisa membantu kita, tidak akan bisa. Ya. Manusia ini nanti dari kiamat akan saling melepaskan diri, saling lepas tangan. Yang sekarang ngoyoh, ya, menggebu-gebu, ngotot, mendukung pemimpinnya, mendukung tokohnya, sekalipun jelas-jelas sudah gak benar jalannya, itu di hari kiamat paling menyesal nanti. Karena tokoh-tokoh yang didukung justru akan menjerumuskan dia ke dalam api neraka. Maka hati-hati memberi dukungan, mendukung itu ya harus lihat. Ya. Dan yang paling mendatangkan kebaikan, ya, mendatangkan kebahagiaan itu tatkala kita mendukung agama Allah, mendukung syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan nanti Nabi Muhammad yang akan membela kita, Pak. Bukan siapa, ya Allah, si fulan si alan, ngotot-ngotot dibela-bela, apalagi kalau pemilu. Kita kalau sudah pilih si fulan, wallah, didukung tak garu-garu, padahal tak tahu sholat si fulan ini. Podo-podo tak tahu sholat. Bahkan satu rumah bisa tukaran gara-gara pemilu. Karena si fulan boleh A, si fulan boleh B. Iya, kalau yang dipilih itu antara Umar bin Khattab dengan Abu Jahal, ya, tak apa-apa ngoyo kita. Laiki ya Allah ya akhi. Ya. Jadi jangan sampai kita memberikan dukungan, pertolongan terhadap perbuatan dosa, orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, bersabda Rasulullah SAW, la yuballighni ahadu min ashabi an ahadin syai'an fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Rawahu Abu Dawud. Nabi SAW beliau bersabda, janganlah seorang pun dari sahabatku mengadukan sesuatu kepadaku tentang seseorang. Jadi Nabi itu tidak senang, Pak. Ada orang mengadu, ya Rasulullah si fulan demikian, ya Rasulullah, tidak senang. Kenapa? Fa inni uhibbu an akhruja ilaikum wa ana salimus sadr. Karena saya berharap, saya pengen, saya senang ketika menemui kalian itu tidak ada sesuatu apapun di dalam hati saya. Salimus sadr, selamat. Tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan. Nabi senang. Kalau kemudian dilaporkan si fulan mencela Anda, si fulan menghina Anda, itu kita melihat ketemu orang itu pasti curiga dan sudah suudzon. Gara-gara apa? Dapat laporan dari si fulan. Nabi tidak benar, tidak senang itu. Maka di sini jangan suka lapor, jangan suka, bahasa kita apa? Wadul. Ya, ojo wadulan. Ketemu kumpul, nanti ketemu si fulan umpamanya mencela, lalu kita lapor kepada si A yang dicela itu. Ini bisa jatuh namimah nanti, ngadu domba. Lu inti tidak tahu tak? Inti dibicarakan sama si fulan. Lu adu domba ini nanti. Ya. Apalagi disampaikan kepada orang-orang yang bisa bertindak lalim, bertindak zalim. Maka kalau kita mendengar hal-hal yang kurang baik, jangan lapor, tapi diingatkan orang yang sedang berbicara tersebut. Ya akhi, jangan membicarakan fulan. Ya akhi, tidak perlu antum menghina fulan. Ya akhi, antum jangan membicarakan si fulan di belakangnya. Antum ketemu Masya Allah tersenyum seakan-akan zahir, kok sekarang di belakangnya antum kok koyok seperti ini, kok gak boleh ya akhi. Itu ghibah, itu sikapnya wanita, itu bukan sikapnya para lelaki. Umpamanya kita ingatkan, jangan dilaporkan kepada orang yang sedang digunjing. Maka Nabi SAW
Itu tidak senang orang sering datang kepada beliau kemudian lapor. Kecuali memang nanti ya ikhwani fillah, ada hal-hal yang memang harus disampaikan kepada Nabi. Itu lain lagi. Seperti setelah sahabat Nabi SAW melaporkan tentang orang-orang munafik, itu lain lagi. Ya. Atau nanti dalam konteks umpamanya hukum pemerintahan, ya mereka boleh punya semacam intel, tapi tujuannya benar. Bukan memata-matahi umat Islam gila, bukan itu. Ya, di zaman Nabi itu ada ya intel-intel itu, tapi tujuannya apa? Untuk mencegah musuh-musuh itu melakukan tindakan penyerangan atau melakukan tindakan-tindakan yang merugikan umat Islam. Maka di dalam hadis ini disebutkan di sini al-hathu 'ala sitr atau satr. Anjuran untuk menutup aib. Wa iqala dhawi atharatil hayat. Wa bayanu hirsin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala salamatil mujtama' al-islami wa quwwatihi wa tarabutihi. Ya. Jadi anjuran untuk menutup aib, kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan yang memang ya perlu dimaafkan. Contohnya tadi, seseorang umpamanya mengkritik, kritikannya keliru, kritikannya salah, ya nggak perlu dipenjarakan. Buat apa? Ya, apalagi masyarakat awam ya, ngomong salah masuk penjara, kena undang-undang IT. Ya, makanya antum sekarang hati-hati, ada undang-undangnya itu IT itu. Itu yang main WhatsApp antum hati-hati itu. Kalau ada lapor ya kena antum. Ya. Dianggap bercanda dan memang tidak ada manfaatnya, buat apa? Jadi ada kesalahan-kesalahan yang ya biarkanlah. Kemudian penjelasan tentang hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam, semangat Nabi untuk menjaga keselamatan masyarakat Islam, menjaga kekuatannya dan menjaga hubungan di antara mereka, ikatan di antara mereka, tarabut. Sehingga Nabi tidak suka ada orang suka wadul, ya. Ada orang suka menyampaikan omongan-omongan. Itu salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat terpecah. Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat bisa saling membenci. Si fulan tidak dengar apa-apa, saya yang dengar, dia tidak dengar. Kalau dia tidak dengar kan tidak ada manfaat. Sudah tidak ada apa-apa antara si fulan dan yang dibicarakan. Tapi ketika saya sampaikan, akhirnya si ini membenci yang itu membenci yang ini. Maka sekali lagi tugas kita memberi nasihat kepada si orang-orang yang membicarakan ini. Ya akhi, jangan ya akhi. Ya. Ini kesalahan sebagian dari kita. Tatkala kita mendengar ada orang membicarakan aib orang lain, kita tidak menasehati yang membicarakan aib, justru kita nyampaikan omongan. Itu kalau niatnya memang mengadu domba, na'udzubillah, terancam dengan siksa kubur sebelum disiksa di akhirat. Maka sekali lagi jangan suka bongkar aib. Nasehati orang yang punya aib ini. Itu sikap seorang muslim. Kemudian bab selanjutnya, babu dhammi dzil wajhain. Larangan atau tercelanya orang yang punya dua wajah. Dzul wajhain. Ketemu si fulan dengan wajah yang berbeda tatkala dia ketemu dengan si alan. Dzul wajhain. Atau ketika bertemu dengan seseorang, dia terlihat akrab, terlihat baik, tapi ketika dia membelakangi orang tersebut, dia justru menjadi orang yang dikatakan menusuk dari belakang, menikam dari belakang. Itu dzul wajhain. Ketemu, masya Allah, itu sohibi itu, ahlan wa sahlan, anak kangen sama antum. Ya. Kedzib semua. Wala kangen wala syai'. Di belakang, oh si fulan iki, Allah. Itu dzul wajhain. Itu manusia yang paling buruk di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Dan ini salah satu karakternya orang munafik. Ya. Kalau munafik itu dzul wajhainnya lebih membahayakan. Orang munafik lebih membahayakan karena mereka punya wajah di hadapan orang Islam, wajah manis, wajah ramah. Di hadapan orang Islam mereka memasang wajah ramah, manis, menyenangkan, tapi di belakang umat Islam mereka justru melakukan perencanaan, melakukan perbuatan atau membuat program-program yang menghancurkan umat Islam. Tapi ketika berhadapan dengan umat Islam, Masya Allah, ya. Ketika ingin mendapatkan suara, Masya Allah, ya, jilbabkan semua sekarang, ya. Assalamualaikum warahmatullah. Ingin dapat suaranya umat Islam. Ya. Kalau tidak butuh, dia buat program-program sekalipun merugikan umat Islam. Itu dzul wajhain. Ya. Ya kalau mau jadi sekuler ya sekuler betulan sudah. Di mana-mana sekuler. Kelihatan. Ya. Kalau memang tidak senang sama syariat, tunjukkan saya tidak suka dengan syariat. Itu masih mending dibandingkan orang yang ya seperti penipu. Terkadang terlihat seperti akrab, ya. Tapi terkadang dia di belakang kemudian dia membuat program-program yang justru melemahkan ya umat Islam. Orang mukmin pun demikian, ikhwani fillah. Kita pun demikian, ya. Jadilah orang-orang yang memang jangan bermuka dua. Antum ada seseorang yang tindakannya kurang antum sukai. Sikap yang baik adalah langsung bicara di hadapan orang tersebut. Ya akhi, afwan ana kok kurang nyaman dengan sikap antum. Itu lebih baik dan itu sebagai bentuk cinta kita kepada dia daripada kita tidak berbicara apa-apa di depannya, bahkan terlihat akrab tapi di belakang si fulan itu Allah bla 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 bla. Itu jangan seperti itu. Ya, antum lihat sosok siapapun dia langsung datang bicara baik-baik. Ya akhi, antum sikap antum saya kok kurang nyaman, kurang enak. Afwan, tadi omongan antum itu kurang tepat. Kata-kata antum menyakiti saya. Tolong jangan diulang. Langsung di depannya. Jadi kita ketemu itu dengan wajah yang sama. Memang kita sedang tidak sepakat dengan dia. Maka diantara ciri orang beriman itu sorohah. Sorohah itu ya dia apa adanya, dia apa namanya tampil. Ya seperti itu sudah. Nanti kecuali punya dua wajah itu kalau memang mengkhawatirkan. Ya, ada orang yang memang betul-betul jahat, dia harus menampilkan wajah ramah. Kalau tidak dia bisa dibunuh. Itu lain lagi. Itu kasusnya darurat. Ya, itu kasusnya darurat. Tapi kalau tidak dalam kondisi darurat, kondisi normal, jangan berwajah dua. Apalagi berwajah tiga, berwajah empat. Ya. Itu seperti apa? Seperti binatang apa itu? Bunglon. Bunglon itu kemana-mana dia bisa menyesuaikan. Lek duduk di tempat yang hijau jadi hijau dia. Lek di tempat yang merah jadi merah. Ya. Kalau dulu kita dengar apa ada lagu itu apa? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana ya. Yaitu tergantung penafsirannya apa. Ya. Jangan sampai senang sama orang-orang memusuhi Islam juga ikut senang, dengan orang-orang Islam ikut senang, itu tidak punya prinsip. Ya. Tapi kalau senang di sini kemudian artinya apa namanya diartikan yang positif ya juga itu positif, tergantung penafsirannya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala membawakan firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Mereka bersembunyi dari manusia, namun mereka tidak bersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'ahum, padahal Allah itu senantiasa bersama dengan mereka.
yakni ilmunya Allah. Mereka tidak lepas dari pengetahuan Allah. Idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Ketika suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang Allah tidak ridha. Jadi mereka menetapkan keputusan-keputusan, ya, membuat kebijakan atau program yang tidak diridhai oleh Allah, dan mereka sembunyikan dalam rangka apa? Agar manusia tidak tahu. Padahal Allah tahu ketika mereka membuat keputusan tersebut, dan Allah tahu niat-niat mereka. Jadi tatkala ini tentang orang munafik, tatkala dengan orang-orang Islam, mereka seolah-olah bersama dengan orang-orang Islam. Namun ketika mereka berpaling dari umat-umat Islam, mereka membuat kebijakan-kebijakan yang merugikan umat Islam, dan mereka menganggap itu sebagai strategi. Tidak ada yang tahu, padahal Allah ingatkan Allah Maha tahu. Mereka bersembunyi dari manusia, tapi tidak ada satupun manusia yang bisa bersembunyi dari Allah. Allah mampu, dan Allah Maha tahu niat dari semua manusia. Dan ini juga pelajaran buat kita, ma'asyiral muslimin. Ya, hati-hati menyimpan niat, hati-hati menyimpan perasaan. Jangan sampai di dalam diri kita itu adalah kebencian, permusuhan, tapi wajah kita senyuman. Maka dulu ulama salaf itu membenci orang yang menanyakan keadaan saudaranya padahal dia tidak ada niat untuk membantu. Itu disebut dengan kemunafikan. Kaif haluk, bagaimana keadaanmu? Kalau di hatimu, kata mereka, di hatimu tidak ada niat untuk membantu, jangan tanya kaifa haluk, jangan basa-basi. Ya salam aja, assalamualaikum warahmatullah. Apalagi tidak hanya kaif haluk. Ya apa kabar ente? Kangen anak, padahal wala kangen sih. Tidak pernah kangen wala. Lah, itu dulu dianggap nifak. Dulu dianggap nifak. Kalau sekarang kita anggap ya basa-basi biasa itu. Sampai dulu ulama salaf itu di hal-hal seperti itu dibenci. Sesuatu kita menampilkan sesuatu yang sebetulnya niat di dalam hati tidak ada. Seolah-olah ingin membantu. Pertanyaan kaifa haluk itu adalah pertanyaan orang yang siap membantu. Gimana keadaanmu? Oh, anak sakit. Apa yang bisa saya bantu? Kalau tidak membantu ya khalas. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sampai telitinya, sampai dalamnya mereka melihat perbuatan itu. Jangan sampai saking khawatirnya mereka itu jatuh pada dzul wajhain, sikap dua wajah, sehingga selalu dikontrol sikap mereka itu harus selaras dengan apa? Dengan hatinya. Bahkan hatinya harus lebih baik daripada apa yang ditampilkan. Ya, mungkin ada orang yang kelihatan ya senyumannya tidak terlalu lebar, Pak. Tapi hatinya Masya Allah. Senyumannya tidak terlalu lebar, hatinya Masya Allah, tapi membantu sana, membantu sini. Itu lebih baik daripada senyumannya lebar, terlihat akrab, tapi hatinya penuh dengan kebencian. Maka kalau bisa hati kita tuh lebih baik dari apa yang kita tampilkan. Orang-orang munafik, mereka merasa aman karena mereka mampu menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka. Padahal Allah Maha tahu. Ya, wa huwa ma'ahum. Allah senantiasa bersama dengan mereka. Kita pun demikian, kita menyembunyikan keburukan terhadap orang lain, Allah tahu. Ya, Allah tahu. Manusia memang tidak tahu. Kita riya umpamanya, sum'ah, berbuat bukan karena Allah, namun seolah-olah kita berbuat karena Allah. Allah tahu, dan Allah paling benci orang seperti itu, yang memperlihatkan kesalehan padahal niatnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda,
tajiduna an-nasa ma'adin. Engkau mendapati manusia itu ma'adin, seperti barang tambang. Ya, barang tambang emas, perak, bermacam-macam kualitasnya. Di sini kata pensyarah kitab Riyadhus Shalihin, dhawi usul yansibuna ilaiha wa yatafakharuna biha. Manusia itu punya usul, asal usul, nasab, yang mereka menisbahkan diri kepada nasab tersebut dan mereka membangga-banggakan. Macam-macam nasab manusia. Seperti ma'adin, barang tambang. Emas itu ada kualitas-kualitasnya, perak pun demikian. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqahu. Orang yang terbaik di antara mereka di masa jahiliyah, yakni yang punya nasab yang baik di masa jahiliyah, itu juga menjadi orang yang terbaik di dalam Islam. Islam tetap mengakui nasab mereka asalkan idza faqahu, asalkan mereka memahami agama Allah. Namun kalau orang punya nasab mulia, bahkan keturunan Rasulullah SAW, namun tidak memahami syariat Muhammad SAW, bahkan menyimpang dari syariat Muhammad SAW, maka nasab ini tidak akan membantu dia. Namun kalau dia punya nasab yang mulia, keturunan Nabi, dan dia mengikuti Rasulullah SAW, maka dia memiliki kemuliaan, dijaga kemuliaannya. Islam tidak menutup nasab seseorang. Orang-orang Quraisy itu dimuliakan dan disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Namun kata Nabi, mereka tetap menjadi mulia kapan? Idza faqahu, ketika mereka memahami agama Allah. Mereka menjalankan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'n ashaddahum lahu karahiyatan. Dan kau mendapatkan orang yang terbaik di dalam soal kepemimpinan itu adalah orang yang paling benci dengan kepemimpinan. Artinya apa? Yang terbaik dari pemimpin itu adalah orang yang tidak ngotot menjadi pemimpin. Biasanya orang yang ngotot menjadi pemimpin itu justru akan melakukan penyimpangan ketika dia memimpin. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW melarang kita memberikan kepemimpinan kepada orang-orang yang ngotot, tamak dengan kepemimpinan. Ya. Kenapa? Kepemimpinan itu berat ya akhi. Jadi pemimpin berat. Coba antum bayangkan, antum memikul amanah jutaan orang. Satu orang miskin yang antum telantarkan itu bisa menjadi ancaman dari kiamat, apalagi ribuan. Ini yang membuat Khalifah Umar bin Khattab itu ketakutan. Dulu di zaman sahabat, orang jadi pemimpin itu justru menjadi miskin. Umar bin Abdul Aziz itu kaya raya, jadi pemimpin jadi orang fakir dia. Dan berubah kehidupannya. Kenapa? Karena ini amanah yang azim. Lu, amanah yang besar ini kok direbutkan? Biasanya orang merebutkan itu tidak melihat amanahnya, tapi melihat apa? Melihat fulusnya. Orang kalau tamak dunia, dia tidak peduli. Ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah apa enggak? Kalau sudah hubbud dunia, dia kejar itu. Dikhawatirkan orang-orang yang ngotot tamak dengan kepemimpinan itu, dikhawatirkan seperti ini. Maka Nabi mengatakan orang-orang seperti ini jangan dikasih. Ya. Maka kata Nabi SAW, wa tajiduna khiyaran nasi fi hadha sya'n asyaddahum lahu karahiyah. Dan sekarang kita lihat setiap orang berlomba-lomba, Pak. Ya. Berlomba-lomba. Ini belum selesai anaknya sudah disiapkan. Pertanyaannya, layak apa tidak? Ya. Layak apa tidak? Apakah dia lebih layak dari orang-orang yang ada? Orang itu harus tahu diri. Bapak itu tahu diri, anak saya lebih layak gak dari fulan fi fulan. Ini banyak calon-calon yang luar biasa, anak saya gak layak, jangan ditampilkan dulu.
Menampilkan itu berbahaya, Pak. Membawa dia kepada apa? Kepada kebinasaan. Sekarang jadi rebutan ya, akhi. Ya. Nggak lulus SMA jadi pemimpin, rebutan. Ini. Ya. Karena sekarang itu jadi pemimpin itu tidak butuh kualifikasi yang luar biasa, enggak. Yang penting antum punya media, punya buzzer, punya apa? Ya, dukungan dana selesai sudah. Kualifikasinya enggak penting itu. Dan di mana-mana terjadi, di mana-mana. Maka diingatkan. Namun ikhwani fillah, kalau tidak ada antum di satu komunitas, tidak ada orang yang layak jadi pemimpin dan antum punya kualifikasi pemimpin, maka boleh mengajukan diri. Kalau tidak mengajukan diri, khawatir apa? Diambil atau diberikan kepada orang-orang yang tidak amanah. Jadi ada kondisi di mana seseorang boleh, sebagaimana siapa? Di dalam Al-Quran, Nabi siapa? Nabi Yusuf minta dijadikan sebagai pemimpin, minta. Ini konteksnya apa? Untuk berdakwah, dan dia layak memang. Maka dalam kondisi ketika tidak ada orang yang berkompeten, yang tidak layak, lalu ada orang yang layak, maka dia jangan diam. Kalau dia diam, akhirnya diserahkan kepada orang-orang yang tidak layak. Tapi kalau ada orang-orang yang layak, ya dia harus tahu diri. Ya. Dan masalah kepemimpinan ini berat sekali ya. Setiap orang ya, jangan depan pemimpin negara, pemimpin rumah tangga itu berat ya. Antum tanggung jawab istri dan anak-anak. Di atas ya pemimpin rumah tangga dan pemimpin RT, RW, lebih berat lagi. Semakin banyak masyarakat yang dipimpin, semakin besar tanggung jawab yang dipikul di hadapan Allah. Semakin tinggi derajat kepemimpinan seseorang, itu semakin berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Dan dulu orang takut bertanggung jawab di hadapan Allah, takut mereka. Sehingga tokoh-tokoh besar, sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab itu tidak mau mencalonkan anaknya. Padahal anaknya Abdullah bin Umar, layak itu sudah. Orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW, ni'mar rajul Abdullah, laki-laki yang terbaik Abdullah. Pujian dari Nabi. Lau kana yaqumul min lail, kalau seandainya dia mau bangun salat malam, dia punya keistimewaan, tapi sayang dia tidak bangun malam. Abdullah bin Umar ketika mendengar kata-kata Nabi, pujian Nabi itu, langsung dia salat malam setiap malam, tidak pernah meninggalkan salat malam. Karena itu termasuk kesempurnaan kebaikan seseorang. Umar bin Khattab itu enggan, Pak. Kata Umar bin Khattab, cukup dari keluarga Khattab satu orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, cukup. Sekarang royoan, Pak. Royoan. Disiapkan anak putra-putrinya wala syai' ya akhi. Ya ini apa? Hadza dunya ya akhi. Ya. Jadi kepemimpinan itu seperti melihat sesuatu yang Masya Allah. Padahal di balik itu ada tanggung jawab yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa tajiduna syarran nasi dzal wajhain. Dan kau akan mendapatkan seburuk-buruk manusia itu adalah orang yang punya dua wajah. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Yang mana dia mendatangi si fulan dengan wajah, dan dia mendatangi si alan dengan wajah yang lain. Punya banyak wajah. Ya, seperti apa? Seperti aktor, pemain film. Aktor itu bisa berperan menjadi apa? Jadi orang baik bisa dia, jadi orang buruk bisa dia, jadi orang penakut dia bisa, jadi orang tertawa terus dia bisa. Tergantung situasi dan kondisi, tergantung duit, tergantung fulus. Siapa yang ngasih dia uang? Kalau yang ngasih dia orang kelompok sekuler, dia akan menjadi sekuler. Kalau dia dapat keuntungan dari kalangan Islamis, dia akan menjadi dia berada di kelompok Islamis.
Naudzubillah. Ini orang yang harus kita waspadai. Maka kita pun pelajarannya, kita ini kalau membaca hadis ayat yang pertama kali itu kita tujukan pada diri kita. Maka jangan sampai saya, antum seperti ini. Artinya jangan melihat orang dulu, oh si fulan, la. Ya. Tapi kita lihat dulu, saya ini seperti itu apa enggak ya? Selama ini saya punya dua wajah apa enggak ya? Itu cara kita mengoreksi diri. Dan itulah cara kita mengambil manfaat dari ilmu. Jadi ilmu itu kita belajar untuk saya dulu. Ana. Bagaimana ilmu-ilmu ini bisa saya terapkan untuk diri anak, keluarga anak. Dan bisa saya jadikan sebagai bahan koreksi buat diri saya. Karena syaitan ikhwani fillah terkadang juga masuk, mohon maaf, pada kalangan orang-orang yang belajar. Ketika dia membaca sifat-sifat buruk, itu syaitan mengingatkan dia pada orang-orang lain. Si fulan. Akhirnya dia, oh iya si fulan ya, kok si fulan. Padahal sifat buruk itu ada pada dia. Dia lupa dengan dirinya. Wallahu alam bisawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.